Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Berjumpa lagi dengan Aka Channel, Aka Bimbingan Belajar. Di video kali ini, kami akan berbagi tips bagi orang tua yang mendampingi anak SD, TK saat belajar di rumah. Tapi sebelum itu, jangan lupa subscribe, like, share, dan jangan lupa bunyikan loncengnya ya, agar tidak ketinggalan notifikasi video-video berikutnya. Langsung saja kita mulai ya. Selama masa pandemi COVID-19, sekitar 42 juta siswa Taman Kanak-kanak, TK, dan Sekolah Dasar SD di Indonesia diharuskan untuk mengikuti pembelajaran sekolah secara daring. Namun, banyak orang tua belum mengetahui cara belajar yang efektif bagi anaknya ketika harus belajar dari rumah. Survei Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Kemendikbud selama pandemi menunjukkan bahwa orang tua siswa SD mengalami kebingungan karena minimnya koordinasi dengan guru. Sebanyak 31,5% responden, sehingga kesulitan untuk terlibat dan memahami pelajaran anaknya. Sebanyak 34,6% responden. Anak usia TK dan SD memerlukan pendampingan khusus orang tua selama belajar dari rumah. Studi dari Eropa menunjukkan bahwa anak-anak pada level TK dan SD khususnya memerlukan metode pendidikan khusus untuk membantu mereka menyerap ilmu serta membangun kemampuan kognitif dan motorik dasar. Kami akan memberikan beberapa tips agar orang tua bisa mendampingi anaknya yang masih di TK dan SD untuk belajar dari rumah dengan lebih efektif dan menyenangkan. Nomor 1. Kenali metode belajar anak yang paling ideal. Meskipun memudahkan guru maupun orang tua dalam menyampaikan materi, media belajar seperti buku paket dari sekolah yang dominan pada teks kurang ideal untuk proses pembelajaran anak di level TK dan awal SD. Suatu penelitian dari Amerika Serikat menemukan bahwa terlalu mengandalkan materi tekstual akan membuat anak usia remaja yaitu 12-15 tahun mudah bosan, tidak senang belajar, dan tidak dapat menyerap materi dengan baik. Efek kebosanan ini memungkinkan besar akan dirasakan juga anak usia TK hingga SD yang berusia di bawah 12 tahun. Oleh karena itu, orang tua harus bereksperimen dan mengidentifikasi metode belajar seperti apa yang paling disukai anaknya. Mereka bisa melakukan ini dengan mengamati daya tangkap dan minat belajar anak ketika diajarkan dengan metode tertentu. Studi tahun 2011 dari Universitas Sains Malaysia misalnya membagi metode belajar anak secara umum ke dalam 3 kelompok: visual, pendengaran, dan gerakan. Metode pembelajaran bisa diamati dari anak-anak mulai usia 4 hingga 5 tahun. Pertama, metode belajar visual merupakan gaya belajar yang dominan menggunakan media gambar atau alat peraga yang berwarna seperti menggunakan animasi, video YouTube, atau aplikasi di ponsel dalam memaparkan materi. Kedua, metode belajar yang dominan melibatkan suara, baik suara pemberi materi maupun pelajar. Intonasi, volume, dan artikulasi suara saat menjelaskan menjadi hal yang penting yang dapat membantu pemahaman kelompok ini. Ketiga, metode belajar dengan secara dominan melibatkan gerak-gerik tubuh saat belajar. Kegiatan pembelajaran yang dikerjakan langsung seperti percobaan sederhana atau merakit benda akan sangat membantu anak yang suka dengan gaya belajar ini. Berbagai studi menunjukkan bahwa mengajarkan seseorang anak dengan gaya belajar yang tepat sejak dini berhubungan erat dengan peningkatan kondisi kognitif dan psikologi mereka ketika mereka dewasa. Mereka akan mengalami peningkatan kepercayaan diri, menyerap materi dengan lebih efektif, serta memiliki kemampuan tinggi dalam memecahkan masalah. Nomor 2.
Persingkat waktu belajar anak dan beri jeda. Suatu penelitian lapangan yang dilakukan oleh kelompok guru dari Tennis School di Texas, Amerika Serikat bulan lalu menunjukkan dampak buruk yang ditimbulkan apabila durasi pembelajaran diberikan terlalu lama dalam satu sesi sekitar 90 menit. Dampaknya adalah siswa lebih sulit berkonsentrasi dan tidak dapat menyerap materi dengan optimal. Mereka menjadi lebih mudah mengantuk, tidak dapat memahami materi baru yang diberikan, dan sangat mudah bosan. Nomor 3. Minta anak jelaskan dengan bahasanya sendiri. Seringkali anak kesulitan menyerap materi pelajaran karena diajarkan dengan kosakata yang tidak mudah dipahami. Misalnya, berbagai konsep dalam buku teks pelajaran biologi seperti fotosintesis, metamorfosis, metabolisme, dan energi. Istilah yang umumnya dipakai oleh orang dewasa ini sulit dicerna oleh anak. Padahal, kosakata penjelasan yang paling mudah dipahami adalah kosakata yang umum dipakai dalam percakapan sehari-hari bagi anak. Di akhir pelajaran, orang tua bisa meminta anaknya untuk menjelaskan ulang materi yang diberikan dengan bahasanya sendiri. Hal ini membantu anak dalam memahami dan mengingat pelajaran yang baru saja diberikan. Dukungan dari orang terdekat akan sangat membantu anak dalam meraih prestasinya di sekolah. Dengan demikian, anak akan selalu bersemangat setiap kali akan mengikuti kegiatan belajar mengajar. Demikian 3 tips untuk orang tua dalam mendampingi anak TK dan SD selama belajar di rumah. Jika merasa video ini bermanfaat untuk kalian, jangan lupa subscribe, like, share, dan bunyikan loncengnya ya, agar tidak ketinggalan notifikasi video-video berikutnya. Kakak undur diri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aka Bimbingan Belajar menjadi cerdas karena Allah.